Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Fayunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Dan dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Dan tentunya bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ini Ustadz, Pak Kiai. Ini ada pertanyaan dari Bapak Miarso asal Yogyakarta. Ini saya bacakan ya Kiai. Silakan. Saya seorang muslim, sering membantu kesulitan keluarga saya yang non-muslim. Apakah dengan membantu keluarga saya yang non-muslim itu ada nilai ibadahnya Kiai? Ya. Tentu ya, semua pekerjaan yang dilakukan dengan niatan yang baik kepada semua yang ada di alam semesta ini pasti akan mendatangkan pahala. Jadi kalau di dalam konsep Islam yang saya pelajari misalnya di Indonesia, yang saya pelajari dari beberapa guru-guru saya ketika saya sekolah dan mencari pengalaman di luar Indonesia, persaudaraan itu dibagi menjadi tiga. Ada persaudaraan karena satu iman yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ada yang dikatakan ukhuwah itu karena berdasarkan teritorial tempat tinggal. Misalnya ya, kaum muhajirin dengan ansor dulu di masa Nabi. Itu dibagi, persaudaraannya kan basisnya adalah teritorial. Yang muhajirin nih orang Mekah, yang al-ansor itu orang Madinah. Kemudian persaudaraan sesama anak bangsa itu kita lihat Nabi Hud, Nabi Soleh, itu dalam Quran itu tetap dikatakan wa ila adin akhohum. Akhohum itu saudara. Padahal kaum Ad dengan Nabi ini kan saling bermusuhan kan. Tetapi tetap dikatakan akhohum saudara. Nanti juga ada saudara yang dikatakan sesama makhluk hidup, sesama manusia. Oleh karena itu dari konsep ini, maka sebetulnya menolong orang pada kemanusiaannya itu menjadi perintah agama. Jangankan kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, menjaga lingkungan. Itu kan bagian dari kebaikan. Ketika saya misalnya mendapati ada orang yang berbeda keyakinan dengan saya, tetapi dia membutuhkan bantuan. Apa ketika saya menjadi dokter misalnya, pasien saya tanya dulu agamanya apa. Apa ketika saya melihat ada orang yang butuh bantuan kemanusiaan berupa pangan misalnya, itu kemudian saya tanyakan seperti itu, kan pasti tidak. Disitulah kita katakan bahwa Islam ini tidak membatasi konsep kebaikan kepada siapapun. Hanya saja dibatasi dalam bentuk pekerjaan apa yang bisa disampaikan ke sana. Misalnya, ya, kalau tadi dalam konteks bersedekah, sedekah itu dalam Islam kepada siapa saja, kecuali zakat. Kalau zakat itu adalah bantuan yang diberikan, ini dalam pandangan mayoritas ulama ya, sekalipun tidak sedikit juga dari ulama yang ada di luar Indonesia, misalnya di Darul Ifta, lembaga fatwa yang ada di Mesir, itu ada beberapa tokoh yang membolehkan ya uang zakat misalnya kemarin itu dibagikan kepada non muslim yang terdampak secara ekonomi dan kesehatan waktu pandemi corona. Nah, karena misalnya diberikan vaksin dari uang zakat, ya nanti ketika divaksin kan butuh untuk semua orang. Apakah boleh atau tidak? Ada sebagian ulama dan ini juga tidak sedikit yang mengatakan kalau zakat peruntukannya hanya untuk muslim. Tetapi kan kita tahu dalam Islam itu ada kewajiban terkait dengan harta. Itu selain apa itu? Zakat. Misalnya Rasulullah bersabda itu dalam banyak hadis dan kita sering banget mendengar hadis ini. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang
yang dia tidur dalam keadaan nyenyak sementara tetangganya kelaparan. Padahal dia sudah bayar zakat nih, tapi uangnya masih banyak. Tahu-tahu ada tetangganya kelaparan, itu tetap ada tanggung jawabnya di akhirat. Nah, ketika Nabi mengatakan terlepas dari agamanya, karena dalam hadis tadi tidak dijelaskan kan apa agama tetangganya itu, gitu loh. Nah, ini kalau kita lihat Nabi juga memberi banyak bahan makanan, bantuan kepada saudara-saudara non-muslim yang ada di kota Madinah pada masa itu. Itu menunjukkan memberi secara kemanusiaan itu tidak ada yang dilarang. Karena kita sedang menghormati kemanusiaannya dia. Bahkan kalau kita lihat misalnya ini ya, tanah kuburan. Ketika ada misalnya nih, dalam fikih saya ngaji, ada non-muslim wafat. Dia tidak punya tanah kuburan yang untuk menguburkan dia. Saya punya tanah. Tidak ada yang bisa membantu kecuali saya. Maka saya punya kewajiban untuk menjadikan tanah saya sebagai kuburan dia. Saya hormati sebagai apa? Sebagai kemanusiaannya. Sebagai manusia yang dikatakan di dalam Al-Quran itu walaqad karramna bani Adam. Bahwa anak keturunan Nabi Adam itu harus mendapatkan takrim sebagai manusianya itu dengan penghormatan yang pantas. Nah, kalau kemudian bicara soal kemanusiaan, artinya dalam menolong itu sama sekali tidak ada batasan ya, Tidak Kiai ada ya? batasan. Untuk soal keyakinan dan lain Tidak ada sebagainya. batasan. Kalau kita mau membantu misalnya, Iya. apakah kemudian ada hal-hal yang memang dalam Islam misalnya ada batasan kalau membantu dalam hal ini misalnya? Ya, membantu yang secara langsung pasti tidak ya. Misalnya gini ya, kalau terkait dengan rumah ibadah. Nah, menjaga kedamaian orang yang berbeda agama menjalankan agamanya, itu menjadi kewajiban saya sebagai seorang muslim loh. Gitu loh. Tetapi boleh jadi ya, uang pribadi saya tidak untuk membangun misalnya hal-hal yang terkait dengan ritual agama khusus mereka yang itu bertentangan dengan keyakinan saya. Jadi misalnya nih, kalau ada jamuan makan yang terkait dengan ritual ibadah, saya tidak bisa membantu. Tapi kalau orang itu butuh makan, saya boleh membantu. Nah, itu hanya itu saja gitu. Tapi di luar itu, saya boleh membantu dan memberikan bantuan. Misalnya nih, kita di Indonesia 25 Desember hari Natal. Kemudian kita lihat ada polisi tuh, tentara menjaga kedamaian dan ketentraman saudara-saudara kita sebangsa setanah air menjalankan ibadah di sana. Maka saya misalnya bawa kopi hangat saya kasih sama polisi, kan enggak apa-apa. Karena itu bukan membantu ibadah orang lain, tapi menjaga kedamaian, toleransi, harga menghargai antar umat beragama. Kan gitu. Jadi itu boleh dilakukan. Boleh saja ya begitu ya. Tapi kemudian ada batasan kalau kemudian itu menyangkut dengan keyakinan dari agama lain. Nah, itu tentunya ada batasannya. Misalnya ada memberikan katakanlah misalnya hadiah terkait begitu, atau hadiah dalam bentuk ritual yang akan digunakan ritual khusus di dalam agama. Itu yang saya tidak bisa saya lakukan. Misalnya ada teman-teman beribadah dengan cara misalnya memberi penghormatan kepada candi. Tentu pembangunan candinya saya tidak bisa. Tapi negara boleh. Gitu. Dan itu kewajiban negara. Tetapi misalnya nih kayak kemarin ada biksu yang berjalan kaki itu ke Borobudur. Misalnya ya, dia hidup damai dengan saya. Maka ketika di perjalanan dia membutuhkan toilet untuk dia membersihkan badannya, dia membutuhkan misalnya ya makanan, bantuan kemanusiaan untuk mempertahankan hidupnya sebagai manusia. Itu saya rasa banyak dari guru-guru saya yang membolehkan itu. Oke, baiklah. Baiklah Kiai, kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan episode Ustadz Menjawab ini setelah jeda berikut ini. Setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan dari Bapak Ansori. Nah, ini pertanyaan Bapak Ansori adalah apa yang dimaksud dengan hisab, lalu apa saja dari kita yang akan dihisab. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.